selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Manisa Putri bisa menemani pagi hari Anda kembali tentunya dalam program Sapa Pekalongan di Kompas TV Pekalongan. Dan hari ini kita akan bersama-sama berbincang dengan tema kita hari ini adalah persiapan pemilihan dan juga tahapan pemilu pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati Pekalongan tahun 2024. Saudara, beberapa waktu yang lalu bersama-sama nih kita sudah melalui yaitu proses pemilihan presiden dan juga pemilu legislatif, dan sebentar lagi kita akan menghadapi yaitu pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Gubernur dan juga Wakil Gubernur. Nah, kira-kira persiapan yang sudah dilakukan dari pihak penyelenggara sendiri di sini adalah dari Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Kita akan berbincang tentunya dengan narasumber kita, tapi kita kenalan dulu. Halo, selamat pagi Ibu Iza ya. Iya. Bu Iza, bagaimana kabarnya Bu Iza? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Sibuk hari ini pasti Bu? Ya, lumayan sibuk karena sudah tahapannya sudah mulai padat sih Mbak. Sudah mulai padat. Iya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah Ibu Iza selaku Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Bu, seperti kita sudah tahu bersama begitu Bu ya, beberapa waktu yang lalu kita memang sudah melalui tahapan Pilpres begitu dan juga pemilu legislatif. Ya. Sebentar lagi pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Gubernur dan juga Wakil Gubernur. Persiapannya apa saja Bu? Sampai saat ini? Persiapannya kalau untuk KPU sendiri kita kan memang ada tahapan yang kita ikuti. Tapi secara umum persiapan yang harus kita laksanakan, satu, cara anggaran, persiapan anggaran alhamdulillah kita sudah ada. Kita sudah mendapatkan dana hibah dari Pemda ya. Secara anggaran kita sudah siap juga. Terus untuk penyelenggaranya dari tingkatan KPU sampai jajaran kami di tingkatan desa, yaitu sudah terbentuk semua. Yaitu jadi ada PPK yang tingkatan kecamatan maupun PPS tingkatan desa itu sudah terbentuk. Bahkan hari ini Pantarlih juga sudah terbentuk dan sudah melaksanakan tugasnya. Ya, jadi secara dari panitia kita sudah siap, penyelenggara sudah siap. Terus kemudian yang sih nanti kita akan siapkan adalah dari peserta ya, karena memang belum ada tahapannya untuk kemudian pendaftaran peserta ya untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati maupun gubernur dan wakil gubernur seperti itu, maupun logistiknya. Jadi kalau persiapan soal penyelenggaranya, terus kemudian anggarannya kita sudah siap kayak gitu. Dan ini kita lagi proses tahapannya adalah untuk daftar pemilihnya. Jadi seperti itu. Jadi secara umum ya persiapan kita masih laksanakan terus. Bu, mohon maaf, boleh tahukah anggaran yang diluncurkan dana hibahnya dapat berapa Bu? Di anggaran hibahnya kita dapat 32,4. 32,4 M, ya. Dan alhamdulillah ya sudah dicairkan. Begitu. Kalau untuk dari data pemilih sendiri ya, daftar pemilih sudah ada yang mulai mendaftar Bu? Kalau daftar pemilih ini kan mulai kemarin tanggal 24 Juni ini mulai ada coklit pencocokan dan penelitian. Jadi petugas kami yaitu namanya Pantarlih, panitia pemutahiran data pemilih, ini mereka turun kemudian datang dari rumah ke rumah untuk kemudian mengecek, mencocokkan dengan KK dan KTP seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dengan daftar pemilih yang ada di kita. Sudah sesuai belum? Gitu kan? Apakah mungkin nomornya ataupun mungkin namanya, kan kadang-kadang penulisan nama kayak gitu ada perbedaan alamat, gitu ya. Itu kita cocokkan, namanya makanya coklit pencocokan dan penelitian data. Ini masih berlangsung. Coklit ini dari tanggal 24 Juni sampai 24 Juli. Juni 24 Juni hingga 24 Juli. Iya, 1 bulan untuk coklit. Kalau kira-kira Bu dari KPU sendiri kira-kira yang mendaftar ada berapa ya Bu? Kalau untuk pasangan ya calon itu kita belum tahu ya, karena kan ya pastinya nanti di tanggal 27 sampai 29 Agustus itu nanti ada pendaftaran pasangan calon seperti itu sih. Jadi untuk saat ini ya kita masih nunggu aja sih nanti karena sampai tahapannya. Seperti itu. Coklit sendiri Bu, untuk jumlah pemilihnya berapa ya Bu? Kalau untuk jumlah pemilih, kalau data yang kami dapatkan itu di 733.000 sekian ya. Angka belakangnya saya nggak hafal itu. Tapi kalau dibandingkan sama DPT pemilu kemarin turun. Makanya ini turun cuma 1.000 sih, nggak ada 1.000. Kalau detail di belakangnya itu cuma 800-an orang. Nah, makanya kita dengan adanya coklit ini ini lagi cocokkan lagi apakah benar-benar turun atau seperti apa, karena memang kemudian dengan adanya coklit ini kita
memvalidkan data lagi, mengakuratkan data lagi, pemutakhiran data lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Karena memang yang namanya apa ya, data pemilih ini progresnya kan terus ya. Karena orang-orang bisa ada yang kemudian pindah keluar, ada juga pindah masuk, ada juga yang kemudian kemarin belum bisa karena belum 17 tahun. Sekarang kan di Jogja itu tuh sampai yang usianya 17 tahun pada waktu nanti tanggal 27 November. Nah, ini kan pasti ada pemilih-pemilih pemula yang masuk lagi nih ya. Pemilih-pemilih pemula yang sebagai pemilih baru. Ini yang jelas, makanya harusnya kan kalau idealnya sih nambah, makanya kita cocokkan lagi nih dengan coklit ini sebenarnya benar-benar turun atau ada apa gitu sih. Atau mungkin kesalahan data. Bisa jadi Bu ya. Kalau petugas sendiri Bu, apakah ini petugasnya sama dengan yang tahun lalu atau berbeda Bu? Kalau untuk baik PPK maupun PPS bisa dibilang tidak semuanya baru dan tidak semuanya lama. Jadi di atas 50% memang teman-teman ad hoc kita yang PPK ini lebih banyak yang lama ya. Jadi tapi di angka 48% adalah teman-teman yang baru. Jadi berimbang seperti itu juga untuk PPS-nya. Ada beberapa yang lama tapi ada juga yang baru. Jadi tidak semuanya yang lama semua sih. Ada juga beberapa yang baru juga. Artinya campur begitu Bu? Campur, ya, iya. Kalau untuk ini Bu, peraturan-peraturan sendiri mungkin Bu, apakah ada yang berbeda dengan di tahun ini begitu Bu? Kalau sejauh ini masih sama ya, kayak masih sama kayak peraturan tentang pemilih, cara jadi pemilih itu masih sama kayak gitu sih. Jadi tidak banyak yang berbeda. Jadi kayak seumpama syarat pemilih yang harus 17 tahun, terus kemudian WNI, terus dia berdomisili dengan dibuktikan dengan KTP elektronik dan sebagainya masih sama, yang tidak dicabut hak pilihnya, gitu sih. Kalau untuk KPU sendiri bagaimana dengan pemutakhiran data begitu Bu? Kadang kan ada mungkin seperti tadi Ibu sampaikan begitu ada perbedaan mungkin seperti itu. Nah, untuk mencegahnya sendiri dari KPU yang dilakukan apa saja Bu? Nah, kalau untuk data ini kan kita secara data dari KPU RI dulu ya bertahap ya, DP4, yang kemudian DP4 ini adalah dari Dukcapil ya ataupun Mendagri, yang kemudian kita sinkronkan antara datanya dari Mendagri dengan DPT terakhir. Nah, di DPT terakhir ini kemudian makanya kemudian bisa berubahnya dan di situ. Tapi nanti akan kita cek lagi dengan coklit ini. Jadi seumpama ketika kemarin ya, karena memang pada waktu kemarin pileg itu mungkin juga ada yang sudah bergeser. Nah, yang namanya apa ya, data penduduk itu dinamis banget. Bisa saja dalam 1 hari 2 hari itu tiba-tiba pindah ataupun mengurus apa yang dokumen kependudukannya. Kadang-kadang perpindahannya itu bisa dalam satu kecamatan, bisa dalam satu desa ataupun beda kabupaten gitu ya. Nah, itu yang kemudian yang kadang-kadang ini yang harus kita pastikan pada waktu coklit ini. Nah, ini mereka pergeserannya atau perpindahannya di mana? Nah, seperti itu. Bu, tentunya masih banyak banget nih pertanyaannya, tapi kita jeda dulu boleh ya Bu? Oke saudara, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tentunya tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.